asal-usul bilangan prima, asal-usul FPB itu nggak sesimpel yang diajarkan di kelas 1 sorry, di SD, SMP, SMA. Nggak sesimpel itu sebenarnya. Kenapa? Karena itu ada dasarnya. Nah, ini kita mempelajari dasarnya ini sekarang untuk hari ini. Yang kemarin sudah bilangan prima, hari ini kita akan lanjut ke FPB. Sebelum kita lanjut ke FPB, saya tanya satu-satu dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi Pak Arya, dapatnya gimana Pak? Bisa nggak siswa ngerjakan soal OSN teori bilangan? Mm-mm. Oke. Ah, kebingungan Pak G. Apakah mereka pakai intuisi atau pakai rumus-rumus yang mereka ketahui Pak? Apakah anak-anak itu pakai intuisi pertama ngerjakan itu? Pakai intuisi atau trial and error ataukah mereka memang sudah ada rumus trial error ya? Iya. Oke. Oh ya, itu yang sulit Pak ya, karena itu kan nggak semua anak bisa ngerjakan soal OSN. Karena itu memang campuran antara memori lama ditambah kreativitas sama kritisnya mereka juga. Pak Arya pilih soal apa kemarin? Ya, tentang apa Pak? Iya. Oh, yang itu ya. Mm-mm. Eksponen pakai kemarin ya, binomial. Oh, itu yang yang lebih itu. Oh ya, yang bilangan bulatnya ya, lebih bulatnya, lebih ke bilangan bulat. Iya, anak memang lebih tertarik di situ biasanya. Kalau Bu Alfi kemarin gimana Bu? Soal apa yang dipakai Bu Alfi? Heeh, tentang. Heeh. Nah, itu akhirnya kepakai nggak teori bilangannya kemarin itu? Ya, tentang apa, Mbak? Itu, Bu, nomor 10 itu. Heeh. Memang banyak yang tertarik sama itu ya berarti ya? Nah, memang soal tergampang pun bagi anak-anak kan ya sulit itu. Oke, sekarang Bu Elisa, gimana? Tentang apa Bu itu, Bu? Habis dibagi itu ya? Gimana anaknya? Bisa coba-coba sendiri atau bagaimana? Oh, keren berarti anaknya pinter berarti Bu ya?
Oh, iya. Iya, milih yang pinter. Lalu Bu Elisa kemarin ada menjelaskankah ke siswanya tentang soal tadi? Oh, dikit berarti ya, cuma ikutnya ya. Ada kepikiran nggak misal seumpama ya, Bu Elisa buat nanti skripsi. Oh iya, ternyata ini itu kan termasuk soal high order thinking ya, soal HOTS. Oh ternyata anak itu bisa ya ngerjakannya kok menarik ya, caranya seperti ini ya, ini namanya apa ya dalam pendidikan matematika. Nah itu nanti bisa digabung-gabungkan Bu, jadi nggak melulu PTK, terus penerapan, model, TNHT, padahal jadi nggak cuma itu, bisa juga ke proses berpikir high order thinking. Nah kayak gini kan kita udah pernah nyoba, ternyata oh alah ternyata kok siswa ini lucu ya, mereka ngerjakan coba-coba, kok malah ketemu. Berarti seperti apa ya prosesnya dia itu. Nah, itu bisa kita buat sebagai salah satu penelitian. Sebagai skripsi. Nah, ini cuma pancingan. Ya, ya. Kita. Gimana Bu kemarin Bu nerapkannya Bu? Anaknya bisa nggak Bu ngerjakan sendiri? Soal sing apa Bu yang dipakai? Hmm. Halo, ikut tentang apa Bu? Bu Ita? Ya. Itu tentang apa Bu? 1 dan 5 itu Bu? Wah, Bu Ita timbul tenggelam. Bentar, bentar, saya WA dulu. Mari masuk Jimit bagi yang tidak berhalangan. Bu Ita. Oh ya wes lah, enggak apa-apa lah Bu Ita mungkin lagi itu. Gimana Bu? Anaknya nggak bisanya kenapa Bu? Ya. Hmm, salah. Heeh, heeh. Oke, oke Bu. Oh, seperti itu ya, mak kebalik ya dia. Oke, sekarang kita akan mulai perkuliahannya. Kan itu ya cerita-cerita tentang proyek penyegaran kemarin ya. Penyegaran biar nggak melulu tentang pembuktian, tidak melulu tentang bilangan besar-besar. Kita penyegarannya ke soal-soal USN. Nah, ini untuk selanjutnya hari ini kita akan kembali ke materi materi teori bilangan yang sebenarnya. Materi teori bilangan seperti biasa. Ini saya share screen dulu. Materi hari ini adalah tentang FPB. Apa itu FPB Bapak Ibu? FPB. Oke, yang terbesar ya, pembagi yang terbesar. Berarti kalau ada pembagi-pembagi yang lain, gimana? Kalau ada faktor-faktor pembagi yang lain, sama FPP gedean siapa? Loh, Bapak Ibu, apa suara saya masih kedengeran? Oh ya, Putri ada apa Putri? Nah, mana? Putri. Oke.
Oke, enggak itu ya, mungkin kepencet. Jadi gimana Bapak Ibu? FPB itu kan faktor pembagi terbesar. Berarti kalau ada faktor pembagi yang lain bagaimana? Greatest common divisor and prime factorization. Ini adalah sub yang kedua, yaitu apa maksudnya? Snapshot. Faktor pembagi terbesar atau FPB and prime factorization. Faktorisasi prima. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya sebelumnya udah pernah di sekolah itu misal 12 itu jadinya 2 sama 6. 6 itu 2 dan 3. Maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Itu adalah faktorisasi prima. Nah, di sini yang pertama kita pelajari adalah greatest common divisor dulu atau FPB. Nah, itu semua akan kita bahas. FPB. Jika A dan B adalah bilangan bulat, sama kayak biasa nih Bapak Ibu nggih, kita nanti buat catatannya diupload di Sepada biar Sepadanya hidup. Kalaupun nggak bisa mengikuti nanti bisa dari YouTube kayak biasa. Jika AB adalah bilangan bulat, nih, jika AB adalah bilangan bulat yang not both zero, tidak keduanya 0. Jadi boleh nggak salah satu 0? Boleh. Not both zero, tapi nggak boleh dua-duanya ya. Then the set of common divisor, himpunan pembagi bersama dari A dan B adalah finite set of integer. Himpunan berhingga bilangan-bilangan bulat. Always containing, selalu memuat bulat plus 1 dan min 1. Nah di sini kalau semisal kita tulis dulu lah kayak itu. Nih ya Bapak Ibu ya, bahasa Indonesianya. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka yang not both zero, tidak keduanya 0, maka himpunan pembagi bersama dari A dan B nih, pembagi bersama dari A dan B adalah himpunan berhingga bilangan bulat selalu memuat bilangan bulat plus 1 dan min 1. Apa maksudnya ini? Jadi, misal A-nya kita di sini mau cari pembagi bersama atau common divisor dari berapa ya? 27. Kok 27, jangan 27 dong. Berapa? 30 dan 12.
Berapa saja Bapak Ibu? Isi himpunan dari pembagi bersama 30 dan 12. Halo Bapak Ibu. Ini berapa? Yang pasti 1 dan min 1 ya. 1 dan min 1. 1 bisa membagi 30? Bisa. 1 bisa membagi 12? Bisa. Min 1 juga kan? Membagi 30 bisa, membagi 12 juga bisa. Selain itu berapa lagi? 2. Dan min 2. Berapa lagi? 3 dan min 3. Berapa lagi? 6. 6 dan min 6. Ada lagi nggak? Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? 10? 10 bisa membagi 12? Nggak ada lagi ya? 10 nggak bisa membagi 12. Nah, iya ini namanya pembagi bersama atau common divisor. Nih ya, common divisor, pembagi bersama. Dari semua pembagi bersama ini, berapakah pembagi terbesar? Pembagi bersama terbesar berapa? Pembagi bersama terbesarnya 6. Terbesar dari 30 dan 12. Yaitu 6. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa FPB dari 30 dan 12 adalah berapa? 6. Ya kan? Faktor pembagi bersama terbesar. Common divisor, greatest common divisor. Terbesar, di sini ada di belakang ya. Pembagi bersama terbesar. Pembagi bersama terbesar atau yang kita sebut FPB. Jadi FPB-nya 30 dan 12 adalah 6. Jadi ini asal usulnya. Jadi kita list semua pembagi bersama dari 30 dan 12. Lalu kita cari terbesarnya siapa? 6. Itulah FPB-nya. Sebenarnya dari situ. Nah, dapat dituliskan dalam simbol. Nah, dalam buku ini menuliskan FPB itu seperti ini. Kita pakai kurung bulat. 30,6 30,12 sama dengan 6. Kalau ada simbol seperti ini berarti FPB dari 30 dan 12 adalah 6. Gitu ya. Sekarang kalau lebih itu lagi. Nah, kita lanjut. Definisi. Nah, ini ya. Tuh kan. Definisi. The greatest common divisor of two integers A and B. Pembagi bersama terbesar atau FPB. FPB dari, kalau di bahasa Inggris pakainya GCD ya. FPB dari dua bilangan bulat. Ingat ini bulat. Jadi real nggak masuk di situ ya. Kalau koma-koma nggak masuk ya. Maksudnya hanya bulat. Nggak semua real. FPB dari dua bilangan bulat A dan B
yang not both zero, tidak keduanya 0 adalah FPB dari dua bilangan bulat A dan B adalah the largest integer, bilangan bulat terbesar yang membagi baik A dan B, membagi dua-duanya yaitu A dan B. Nulisnya kayak ini. Nah, written as kayak gini ya, itu FPB. Ini simbolnya FPB. Nah, sekarang di sini tadi mengatakan apa? Yang tidak keduanya 0. Boleh nggak salah satunya 0? Sekarang saya tanya, FPB dari 6 dan 0 itu berapa? Ada yang tahu kah? FPB, karena kan ngomongnya tidak keduanya. Boleh dong, berarti salah satunya saja yang 0. Berapa kalau gitu FPB 6 dan 0? Coba cari. Kalau nggak paham, bisa coba buka di ChatGPT. Boleh buka, ketik aja di Google. Berapa FPB 6 dan 0 gitu. Coba, silakan. Lalu tolong jelaskan ke saya. Udah ketemu Bapak Ibu? 6, benar. 6. Kok bisa 6 ya? Sekarang kita coba lihat pembagi bersamanya, himpunannya ya, himpunan pembagi bersamanya. Yang bisa membagi 6 dan 0. Oh, yang pasti 1 dan min 1. Habis itu berapa? Semua bilangan bisa membagi 0 kecuali 0 sendiri. 0 per 0 nggak ada. 0 per 5, 0. 0 per 7, 0. 0 per 1 juta, 0. Jadi berapa lagi? Ya, 6 dan min 6. Boleh nggak 2 dan min 2? Oke, satu lagi. Berapa lagi? 3. Udah nggak ada lagi ya. Nah, semua yang terbesar, kenapa kok 1 juta nggak masuk? Karena 1 juta tidak membagi 6, tapi 1 juta hanya membagi 0. Nah, berarti FPB dari 6 dan 0 adalah yang terbesar, yaitu 6. Seperti itu ya. Jadi 0 kalau di FPB kan dengan berapapun itu pasti akan jadi bilangan kedua. Misal gini, FPB dari 0 dengan 1278,965 berapa ini entahlah. Nah, ini berarti sama dengan bilangan itu sendiri. Seperti itu ya untuk 0. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini contohnya, mencari FPB. Jadi, pembagi bersama dari 24 dan 84 itu apa aja? Plus minus 1, plus minus 2, 3, 4, 6, dan 12. Oleh karena itu yang terbesar adalah plus 12. Jadi FPB 24 dan 84 adalah 12. Bagaimana dengan negatif? Berapa FPB dari negatif 17 dan 218? 289. FPB-nya tetap yang positif. Nih, tak tulis saja.
Berapa FPB dari negatif 12 dan 30? Berapa? Negatif 12 dan 30. Tadi kan kita udah cari yang 30 dengan 12. Bagaimana dengan 12 dan min 12 dengan 30? Kita hitung. Kita bisa ngelis berapa saja pembagi bersama dari min 12 dan 30. Berapa? Yang pasti 1 dan min 1. Berapa lagi? Min 12 dengan 30. Min 6. Berapa lagi? 2 lagi ya. 2 min 2. Min 3. Ada lebih besar? Ya. Berarti FPB-nya berapa? 6. Ternyata sama saja dengan FPB-nya 12, 30. Negatif nggak mempengaruhi FPB-nya ya ternyata ya. Kalau min 12, min 20 sama, hasilnya juga 6 FPB-nya. FPB-nya tetap 6. Jadi seperti ini ya. Karena itu di sini dicontohkan. Min 6, min 15, FPB-nya berapa? 3. FPB itu selalu positif. Ya, jadi FPB itu selalu positif. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan yang namanya, kalau kemarin kita ketemu namanya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Apa kemarin bilangan prima? Definisinya Bapak Ibu? Dirinya sendiri. Bilangan yang hanya memiliki satu dan dirinya sendiri saja. Nah, itu kan prima. Sekarang muncul yang namanya relatif prima. Apa maneng itu? Muncul kata-kata relatif prima istilahnya. Apa itu relatif prima? The integers a and b are called relatively prime if a and b have greatest common divisor a, b sama dengan 1. Jadi a dan b dikatakan relatif prima jika dia FPB-nya 1. Bull A dan B disebut relatif prima jika A dan B memiliki FPB A, B sama dengan 1. Jadi kalau FPB-nya 1 itu dikatakan relatif prima. Contohnya berapa? Contohnya sekarang 6 itu bilangan prima bukan? 6 itu prima atau bukan? Bukan ya? 6 bukan prima. Bentar. Berapa ya? 35 prima bukan? Bukan. FPB 6 dan 35 berapa? FPB-nya 6 dan 35 berapa? Berapa FPB-nya 6 dan 5? Nggak, ada 1 dan min 1 itu. Masuk nggak ada yang sama. Ini pasti ada 2 ini ya. Berarti FPB-nya sama dengan 1. Inilah yang disebut maka
6 dan 35 disebut relatif. Nah, gini. Maka 6 relatif prima terhadap 35. 6 bukan prima, 35 juga bukan prima. Tapi kalau mereka bersatu, FPB-nya cuma 1. Maka dikatakan relatif prima terhadap 35. Jadi lihat pasangannya ya. Jadi nggak cuma gerak aja ya. Kalau di fisika kan ada namanya gerak relatif ya. Nah, gerak relatif jadi. Nah, di matematika juga ada namanya relatif prima. Kalau bilangan prima bener-bener prima, prima sejati, itu yang hanya punya 2 faktor, 1 dan dirinya sendiri. Tapi relatif prima itu melihat pasangannya siapa. Kalau pasangannya itu menyebabkan FPB-nya 1, maka dia dikatakan relatif prima terhadap si pasangannya. Kayak gini 6 dan 35. Nah, 24, 25 dan 42. FPB-nya 1. Maka 25 dan 42 dikatakan relatif prima. Proposisi. Ini yang saya bilang, kita kembali ke habitat awal dari teori bilangan, yaitu banyak-banyak pembuktian, banyak-banyak hitungan setelah UTS. Nah, proposisi yang pertama. Proposisi. Misal, di sini diketahui apa? A, B, C bilangan bulat, di mana FPB-nya A dan B itu misalkan adalah D. Misal ABC itu bilangan bulat, di mana FPB-nya A dan B adalah D. Maka pernyataan pertama mengatakan apa? A per D, FPB dari A per D dan B per D itu adalah 1. Pernyataan kedua mengatakan apa? FPB dari A plus CB dengan B sama dengan FPB dari A, B. Nah, yang pertama ini maksudnya apa? Berarti A dibagi dengan FPB-nya, B dibagi dengan FPB-nya, maka akan menyebabkan relatif prima. A ditambah kelipatan dari B, A ditambah kelipatan dari B, FPB-nya akan sama saja dengan A dengan B. Contoh dulu. Mau A-nya berapa, B-nya berapa, wes? A berapa? A berapa, Bapak Ibu? Wes, pilih sembarang lah. Halo? Ada 4 ya? B-nya berapa ya? 20. B-nya 20. C-nya C gede-gede, C ini saya maunya 3. Oke. Sekarang FPB dari A, B berarti 24 20. Berapa Bapak Ibu FPB-nya 24 dan 20? Berapa? 6. 6 apa 4?
4. 4 ya. Nah, sekarang A per D. D-nya berarti 4 ya ini ya, sama dengan D. Oke. Sekarang kita coba ini. A per D, B per D. Apakah benar sama dengan 1? Berarti A per D. A-nya itu 24, per D-nya 4. Dengan B-nya 20 per 4. Sama dengan berapa? 24 per 4, 20 per 4 sama dengan 6,5. FPB 6 dan 5 berapa? 1. Oh, bener ya ternyata ya, padahal ngawur. Nah, sekarang kita coba ini juga. Nah, A-nya tadi 24 ditambah 3 kali B-nya 20, 20. Sama dengan berapa? Ayo berapa? FPB-nya 84,2. FPB-nya berapa? FPB-nya berapa? 84 dengan 20. Cari aja pembaginya 20. Kan nggak mungkin di atas 20 kan? 4. Iya, ternyata sama ya. Nah, kalau ini untuk melogikannya gimana melogikakannya? Gampang. A dan B tadi kan punya pembagi terbesarnya itu D. Kalau D-nya dikeluarkan dari A dan B, maka dia akan tinggal yang relatif prima saja, yang sama-sama nggak bisa dibagi dengan bilangan yang sama tadi. Makanya dia relatif prima. Kalau yang ini A ditambah kelipatannya B, kelipatannya B itu akan menghasilkan pembagi yang sama dengan B, faktor yang sama dengan B kan. Maka dia nggak akan merubah pembagi terbesar dari A plus CB, B. Nah, dari ini nanti akan muncul nanti algoritma untuk mencari FPB dari bilangan-bilangan yang sangat besar. Kalau cuma bilangannya 84 dengan 20 sih cepat. Kalau cuma 6 dengan 12 ya cepat FPB-nya. Bagaimana dengan FPB dari bilangan di atas 10.000, bilangan di atas 1.000? Itu nanti akan sulit. Nah, akhirnya nanti akan muncul yang namanya algoritma. Nah, kita buktikan dulu ya. Proof. Bukti. Yang pertama, dia akan membuktikan nih. Adip A per D, B per D sama dengan 1. Dimana D-nya tadi tahu ya, D-nya itu adalah FPB dari A dan B. Misal A, B integers dengan FPB-nya sama dengan D. Ya. Misal AB bilangan bulat di mana FPB AB sama dengan D. Kita ketik. Misal AB bilbul di mana A, B sama dengan D. Di sini untuk pembuktiannya kita akan menunjukkan bahwa A per D dan B per D have no common positive
tidak memiliki pembagi positif yang sama selain 1. Dengan kata lain, mereka mau menunjukkan kalau FPB-nya itu 1. Jadi dia mau menunjukkan have no common positive divisor. Tidak memiliki pembagi bersama positif selain 1. Asumsikan bahwa E adalah bilangan bulat positif. Asumsikan bahwa E adalah bilangan bulat positif Hilbert-Post yang sedemikian hingga E ini kan kita mau menunjukkan kalau pembaginya itu hanya 1. Nah, misal ada bilangan bulat positif E yang membagi A per D dan membagi B per D. Tadi kan kita mau menunjukkan kalau pembaginya ini hanya 1. Kita misalkan ada bilangan E. E-nya itu membagi, insert equation nggak ada lurus ya, operators coba nggak ada. Ntar tunggu laptopnya loading. Asumsikan E itu adalah bilangan bulat positif yang membagi A per D dan membagi B per D. Nah, E ini nantinya yang akan kita buktikan dia adalah sama dengan 1. Nah, ini. E membagi A per D dan E juga membagi B per D. Nah, ini ya, katanya tadi kan niku. Berarti E ini adalah faktor pembagi bersama dari A per D dan B per D. Maka, there are integers K and L with AD sama dengan KE, BD sama dengan LE. E membagi A per D. Maka, masih ingat ya definisi dari keterbagian? E membagi A per D. Maka apa? A per D sama dengan E kali suatu bilangan bulat. Misal di sini K. E membagi B per D, maka sesuai dengan definisi pembagian, keterbagian G, B per D sama dengan E kali suatu bilangan bulat. Misal di sini L. Untuk suatu K dan L bilangan bulat. Nah, A per D sama dengan EK, B per D sama dengan EL. Kalau ini kita buat, D-nya pindah ruas. Nah, jadinya A sama dengan DEK. D-nya lagi pindah ruas. Berarti B sama dengan D kali E kali L. Nah, kalau seperti ini, coba dilihat. Adakah faktor yang sama atau pembagi yang sama antara A dan B? A-nya sama dengan DEK. B-nya sama dengan DEL. Berarti yang sama apa? DE. DE.
Jadi DE adalah pembagi bersama dari dari A dan B. Padahal tadi diketahui apa? FPB-nya AB itu adalah D. Berarti paling besar ya. D ini paling besar nggak berarti? Besaran mana? D sama DEL. Sama DE. Besaran mana? D dengan D kali E. Ayo. Kalau secara definisi gitu, D tadi kan FPB. DE pembagi. Berarti besaran siapa? Ayo Bapak Ibu. FPB tadi apa sih? Pembagi terbesar. Berarti besaran mana DE sama D? Besaran mana? Masa besaran DE? Besaran D. Harusnya lebih besaran D lebih besar atau sama dengan ya. Harusnya lebih besar atau sama dengan. Karena dia kan yang terbesar. Simbol lebih besar. Nah, karena D tadi kan FPB, harusnya lebih besar atau sama dengan. Berarti DE boleh nggak di atasnya D? Nggak boleh ya. Dengan kata lain, satu-satunya yang bisa jadi E itu berarti dengan kata lain E-nya itu biasanya siapa harusnya? Berarti E-nya berapa? Ayo, D-nya dicorek. Dicorek. Ini jadi berapa berarti? Jadinya berapa? Hah? Yang iya, satu lebih besar sama dengan E. Oh, E boleh nggak kurang dari satu? E boleh nggak kurang dari satu? Nggak boleh, negatif kan ya ini. E tadi adalah bilangan bulat positif. Ini tadi. Nah, E tadi kan bilangan bulat positif. Berarti satu-satunya yang boleh menjadi E siapa? Maka E sama dengan satu. Boleh satu kan ya? E hanya punya satu kemungkinan, yaitu E sama dengan satu. Kalau E sama dengan satu, berarti E ini tadi apa? E adalah bilangan bulat positif sedemikian hingga E ini membagi AD dan BD. Loh, ternyata ini tadi kan random ya E-nya itu. Semua pembaginya. Ternyata E itu pasti satu. Jadi FPB dari A per D, B per D berapa? Ayo. Karena E adalah pembagi bersama dari ada A per D dan B per D. E tadi kan pembagi bersama. Dan E itu cuma sama dengan satu, nggak ada yang lain. Jadi pembagi bersamanya FPB A per D dan B per D sama dengan satu. Karena E nggak ada kemungkinan lain kan ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya, oke. Kita lanjut.
Yang kedua. Ya logak proses kedua. A plus CB, B, FPB-nya sama saja dengan AB. Nah, ini sudah ada. Misal A, B, dan C bilangan bulat. Kita akan menunjukkan bahwa FPB dari AB sama dengan FPB dari A plus CB, B. Jadi kita misalkan. Misal A, B, C bilangan bulat. Misal E adalah pembagi bersama dari A dan B. Nah, misal pembagi bersamanya A dan B itu adalah E. Sama kayak tadi, satu-satunya kemungkinan E-nya itu siapa? Berdasarkan proposisi 1.4, E membagi A plus CB. Apa sih proposisi 1.4? Jadi, E kan pembagi bersama dari A dan B. Maka, ini keterbagian tadi, E membagi A, kan pembagi bersama ya, dan E membagi B. E membagi A dan E membagi B. Berdasarkan proposisi 1.4, ini tak ikutkan dulu, proposisi 1.4. Kita ingat-ingat ke masa lalu, pembagi keterbagian. Ordering, divisibility. Ini ya, proposisi 1.4 mengatakan apa? Jika C membagi A, C membagi B, maka C membagi MA ditambah NB. Nah, di sini pakainya apa? E membagi A, E membagi B, maka E membagi berdasarkan proposisi 1.4, E membagi A ditambah C kali B. Kan tadi membaginya MA NB, MA plus NB. M-nya itu 1, jadinya 1 kali A. N-nya itu sama dengan C, jadinya C kali B. Itu proposisi 1.4. Nah, ini biar kelihatan ya proposisinya. Berdasarkan proposisi 1.4, E membagi A plus CB. Nah, seperti ini. Picture format, border. Nah, setelah itu, so that E is common divisor, jadi E adalah pembagi bersama dari A plus CB dan B. Nah, di sini tadi kan kita melihat ya, E tadi adalah pembagi bersama dari A dan B, maka E membagi B. Ini kita ambil. E membagi B, dan E tadi juga membagi A plus CB. Oh, ternyata E membagi kedua bilangan ini. Maka apa? Maka E
membagi maka E adalah pembagi bersama dari B dan A ditambah C kali B. Jika F adalah common divisor of A plus C and B, misal F membagi bersama dari F itu membagi bersama dari A ditambah C, A tambah CB, dan B. Nah, ini kita ambil sembarang pembagi. Ambil sembarang faktor dari A plus C dan B. Maka, berdasarkan proposisi 1.4 lagi, F membagi A plus CB dikurangi CB sama dengan A. Ya, maka di sini didapat F membagi B dan F membagi A plus CB. Berdasarkan proposisi 1.4, C membagi A, C membagi B, maka C membagi MA plus NB kan. Nah, sekarang di sini, ini dikalikan C, min C, yang ini dikalikan 1. Maka, F membagi A plus CB-nya kali 1, ya, ditambah dikurangi C kali B. Nah, yang belakang ini N-nya dibuat min C. Maka F membagi A plus CB dikurangi CB. Maka F membagi apa berarti Bapak Ibu? Ada yang habis kah? Halo Bapak Ibu. F membagi apa? CB-nya habis, berarti F membagi A. Oh, ternyata F membagi A. F membagi A. F tadi juga membagi B. Berarti F ini adalah F membagi A. Sedemikian hingga F adalah pembagi bersama dari A dan B. F membagi B dan F membagi A. F membagi A. Maka F adalah pembagi bersama dari A dan B. F ini tadi kan sembarang pembagi ya, berarti sembarang pembaginya A plus CB dengan B, ternyata dia juga pembagi bersamanya A dan B. Berarti FPB-nya sama enggak? Berarti himpunan pembaginya sama enggak nanti antara A plus CB dengan B dengan AB? Apa? Sama apa enggak?
A plus CB dan B sama dengan himpunan pembagi bersama A dan B. Sama nggak kira-kira himpunan pembaginya? Kalau kita kayak tadi FPB, tadi nyari FPB. F tadi kan sembarang pembagi ya, sembarang pembagi bersama dari A plus CB tambah B. Ternyata sembarang pembaginya tadi atau F tadi itu juga pembaginya pasti pembaginya A dan B juga. Maka pembaginya pasti iya sama, himpunannya pasti sama. Kalau himpunannya pasti sama berarti paling besarnya atau maksimalnya atau FPB-nya juga pasti sama. Maka maksimal. Maka elemen terbesar himpunan pembaginya juga sama. Dengan kata lain, kalau himpunan elemen terbesarnya sama, berarti dengan kata lain FPB-nya sama. Atau kita tuliskan sebagai FPB A plus CB ditambah CB, B sama dengan FPB-nya A, B. Nah, seperti ini Bapak Ibu buktinya. Agak bulat. Agak memusingkan, agak bulat kalau sudah sampai FPB untuk pembuktian. Nah, kita kembali. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Belum ada ya. Di sini ada teorema. Oke, di sini ada teorema 2.1. Ini karena kelihatannya sudah berat beban hidup dan jiwa. Jadi yang teorema ini tidak saya tunjukkan pembuktiannya. Tapi nanti kita akan praktek. Nah, teorema 2.1. Teorema. The greatest common divisor of integers A and B, FPB dari FPB dari bilangan bulat, ya Allah semakin gelap. Bilangan bulat A dan B yang tidak keduanya 0 adalah the least positive integer. Bilangan bulat positif terkecil, the least positive integer, bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linier dari A dan B. Maksudnya apa? Misal FPB-nya A dan B itu adalah D. Maka dia bisa dibentuk dalam MA ditambah NB sama dengan D. Nah, D ini adalah kombinasi linier terkecil dari MA
plus NB, di mana M dan N-nya adalah bilangan bulat. Sekarang kita coba. Tadi kita sudah nulis 12 dan 30. FPB-nya tadi katanya 6. Bisakah menuliskan titik-titik kali 12 ditambah titik-titik kali 30 sama dengan 6? Berapa? MA plus NB sama dengan D. Berapa Bapak Ibu? M dan N-nya apa? Boleh bulat, boleh negatif? Boleh. Boleh positif? Boleh. Boleh 0? Boleh. Bilangan bulat positif. Dua belas bagi 12? 12 berapa? Oh, kok bisa dibagi? M-nya berapa? M-nya berapa berarti? 12 bagi 12 nggak bisa, kan kali mintanya. Iya, kombinasi linier. Kombinasi linier. M-nya negatif 2. Oke, kita coba ya. Min 2. N-nya 1. Nah, min 24 ditambah 30. Bener Pak ya? Nah, dia adalah merupakan kombinasi linier dari A dan B. Bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linier dari A dan B. Berarti di bawahnya 6, misal 1, itu nggak akan bisa dibuat kombinasi linier ini. Buktinya di sini sudah ada. Tapi saya nggak jelaskan buktinya ya. Itu nanti kita langsung aja dulu biar bisa latihan. Nah, sebelum ke arah latihan, kita ada definisi lagi. Kalau FPB dari 2 bilangan udah biasa. Gimana dengan FPB lebih dari 2 bilangan? 3 bilangan misal? Di sekolah itu kan ada ya FPB dari misal FPB dari 6, 12 dan 30. Berapa? Nah, seperti itu kan ada ya. Di sini ternyata disediakan definisinya. Misal definisi. Misal A1, A2, A3 sampai AN bilangan bulat. Yang tidak semuanya sih, yang tidak semuanya 0. G, FPB dari bilangan tersebut, the greatest common divisor of this integer is the largest integer which is divisor of all of the integer in the set. FPB dari bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan bulat terbesar yang merupakan
which is a divisor, merupakan pembagi dari semua ya bilangan bulat, pembagi dari semua bilangan bulat A1 sampai AN. Dinotasikan A1, A2, A3, AN. Ini celengan. Celengan makin banyak. Celengannya. Nah, kalau tadi kan cuma sepasang-sepasang. Nah, yang ini langsung semuanya. Sebagai contoh, di sini sudah ada 12, 18, 30. 12, 18, 30. Nah, pembagi terbesar di antara ketiganya ini yang sama ya Bapak Ibu ya. Itu adalah 6. Contoh lain, jangan ini wis. 24 ya naik. Berapa FEB-nya Bapak Ibu? 12, 24, 30. Berapa Bapak Ibu? Triknya kita boleh berpasang-pasang. Jadi misal 12 dengan 24 dulu. Berapa FEB-nya? 6. 12 sama 24. 12 sama 24 masa 6. 12 dengan 24. 12 dengan 24 ya 12. Ya enggak? 12. Nah, 12 dengan 24 adalah 12. Berikutnya kita pasangkan. Tadi kan 12 ya. Kita pasangkan dengan 30. Berapa? 24 dengan 30. 6. Oh, ternyata yang 12 tadi nggak bisa ya. Berarti kita turun ke 6. 6 apa bisa untuk 12, 24? Bisa. Karena itu dia 6. Jadi kita pasang-pasang. Nah, akhirnya muncul lemma. Karena kan sulit ya. Akhirnya muncul lemma. Jika A1, A2, AN adalah bilangan bulat yang tidak semuanya 0, maka FPB dari A1 sampai AN itu boleh ini dulu, AN-1 sama AN. Hasilnya nanti dengan pasangan yang lain, pasangan berikutnya. Bisa dua-dua kayak gitu ngeceknya. Itu lemma 2.1. Nah, ini ada definisi lagi. Kalau tadi kita ngomong relatif prima itu antara dua bilangan, sekarang kita ngomong relatif prima antara banyak bilangan. Jadi di definisi ini mengatakan apa? Misal A1, A2 sampai AN itu dikatakan bilangan bulat A1, A2 sampai AN dikatakan relatif prima secara mutual. Mutually, relatively, prime. Relatif prima secara mutual jika
jika FPB-nya mereka bersama itu sama dengan 1. Lalu, kalau tadi kan cuma relatif prima kalau dua bilangan. Nah, ini kalau banyak bilangan namanya relatif prima secara mutual. Bilangan bulat ini dikatakan pair with relatively prime. Prima relatif prima berpasangan jika untuk setiap pasangan AI dan AJ di himpunan tadi ya diperoleh AI, AJ sama dengan 1, yaitu each pair of integer from the set is relatively prime, yaitu setiap bilangan pada himpunan merupakan setiap pasangan bilangan pada himpunan merupakan relatif prima. Jadi kalau kita lihat itu sama kayak ini ya. Nah, ini contohnya 15, 21, 35. 15, 21, 35 itu FPB-nya 1, maka dia disebut sebagai mutually relative prime. Tapi kalau kita pasangkan nah, kalau FPB-nya secara keseluruhan kita hitung 1, maka dia dikatakan relatif prima secara mutual. Tapi sekarang kita pasangkan 15 dengan 21, 15 dengan 35, 21 dengan 35. 15, 21 FPB-nya 3. 15, 35 FPB-nya 5. 21, 35 FPB-nya 7. Maka dia bukan relatif prima berpasangan. Bukan ya. Kalau secara berpasangan dia ini 1, 1, 1 FPB-nya, maka dia dikatakan relatif prima berpasangan. Tapi yang ini bukan. Seperti itu untuk relatif prima yang banyak bilangan. Sebelum kita ngerjakan ini, di sini banyak pembuktian sebenarnya. Tapi saya maunya praktek dulu. Di sini ada algoritma Euclid. Algoritma Euclid ini adalah digunakan untuk apa? Untuk mencari ini loh. Nah, untuk mencari FPB. Jadi dengan menggunakan algoritma Euclid ini contohnya ya. Nah, contohnya berapakah FPB dari 252 dengan 198? Cara mencarinya seperti ini. Nanti minggu depan tetap akan saya jelaskan lagi yang ini, tapi ini saya mau lompat dulu sebentar untuk mengerjakan soal nomor 1. Jadi cari yang besar dulu. Yang besar dan 252 ya. 252 itu sama dengan titik-titik kali 198 sisa berapa?
Jadi 252 kalau dibagi 198 itu sisa berapa? Nah, akhirnya 198-nya pindah ke sini. Yang kedua, 54-nya sini. Berikutnya, pasangannya adalah 198 dan 54. Begitu seterusnya. Nah, 54 pindah ke sini kan, 36-nya ke sini. Ini sisanya 18. Sampai terakhir ternyata 36 sama dengan 2 kali 18. Maka FPB-nya berapa? FPB dari 252 dan 198 adalah 18. Nah, kalau misal mau praktek kayak gini nih akhirnya. 252 sama dengan titik-titik kali 198. Ditambah sisanya berapa? Nah, 252 itu ternyata sama dengan 1 kali 98, sisanya adalah 54. Berikutnya berarti 198 sama dengan berapa kali 54, sisanya berapa? Ternyata 198 itu adalah 3 kali 54, sisanya 36. Nah, sekarang lanjutnya. 54 itu sama dengan berapa kali 36? Sisanya berapa? Jadi kalau ke kalkulator langsung aja. 54 dibagi 36. Oh, hasilnya ternyata 1. Sisanya 18. Ini kayak terima sisa kemarin. Nah, sekarang 36. 36 itu sama dengan berapa kali 18? Ternyata sama dengan 2 kali 18, sisanya 0. Nah, ini yang terakhir, karena dia sudah bulat ya, sudah nggak ada sisa, jadi FPB dari 252,198 sama dengan 18. Bisa dicek, benar nggak 18 membagi keduanya? Dan benar nggak FPB dari 252 dan 198 sama dengan 18? Cara paling primitif untuk ngeceknya adalah pakai pohon faktor. Itu ya. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk cara ini? Halo Bapak Ibu. Nanti coba dicek pakai pohon faktor. Kita kan pakai pohon faktor ya biasanya. Bener nggak sih FPB-nya 18? Nah, sekarang silakan dikerjakan soal ini. Nah, karena saya mau praktek ini. Temukan FPB dari ini. Cari FPB dari, oh gampang banget ilaan. Ini tak tambah lagi ya. D, E, F, G 356 dengan 146. Satu lagi 1245 48 dengan berapa ya? 124. Jangan. 123. Oke, ini soalnya silakan dikerjakan. 4 sekarang jam 2 tepat. Waktu kita nanti kan sampai 14.30. 15 menit, 14.15 sedapatnya. Silakan ya.